Ikhtilafut tadad. Apa tadi ikhtilafut tadad jemaah? Khilaf yang merupakan pertentangan, tidak bisa disatukan. Ini ada yang jaiz, ada yang tercela, ada yang sah-sah saja, dibolehkan, ada yang tercela. Maksudnya dibolehkan tidak tercela ya. Bukan dibolehkan boleh memilih dengan bebas, enggak. Maksudnya dibolehkan tidak tercela. Ada yang tercela. Baik. Yang tidak tercela jamaah, ketika perbedaan pendapat tersebut terjadi karena adanya dalil-dalil yang terlihat bertentangan, atau adanya dalil yang diperselisihkan sebagai dalil. Jadi kadang-kadang dalilnya sudah disepakati bahwa ini dalil, tapi ternyata dalil yang seperti itu terlihat bertentangan. Maka apabila ada perbedaan pendapat dikarenakan yang seperti ini kita katakan perbedaan pendapat yang tidak tercela. Kita boleh berbeda di sana. Kita boleh berbeda di sana dan kita ikuti dalil yang menurut kita lebih kuat. Ada perbedaan pendapat terjadi karena ada dalil yang diperselisihkan. Ini dalil atau tidak sih? Seperti qaulu ahli Madinah. Jazakallahu khairan. Penduduk Madinah ketika berpendapat, apakah bisa dijadikan dalil pendapat ini? Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan bisa. Ya tentunya yang dimaksud dengan pendapat penduduk Madinah ini di zaman dulu ya, bukan di zaman sekarang. Di zaman sebelum Imam Malik. Di zaman sebelum Imam Malik, kalau misalnya Ahlul Madinah bersepakat atas satu pendapat, menurut Imam Malik itu bisa dijadikan sebagai dalil. Kenapa? Karena tidaklah mereka bersepakat di kota Nabi, di kota hadis, kecuali karena memang yang seperti itu sesuai dengan syariat. Karena di kota Nabi mereka bersepakat. Ulama-ulama lain menyelisih hal ini, tidak bisa. Tidak bisa itu dijadikan sebagai dalil. Kemudian ada ulama yang berdalil dengan hadis mursal. Hadis mursal itu hadis yang tidak bersambung. Ya tentunya ada perbedaan pendapat ya antara ahli usul dengan ahli hadis dalam mendefinisikan mursal. Menurut ahli usul fikih, yang dimaksud dengan mursal adalah semua hadis yang munqati, yang terputus sanadnya, dimanapun sanad itu terputus, di awal, di tengah, di akhir sama, namanya mursal. Ada yang membolehkan berdalil dengan hadis mursal, ada yang tidak membolehkan berdalil dengan hadis mursal. Bahkan jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ada hadis yang menurut ulama fulan sahih, menurut ulama yang lain dhaif. Apabila perbedaan pendapat karena hal-hal yang seperti ini, maka ini perbedaan pendapat yang boleh-boleh saja. Bagi yang melihat hadisnya sahih, silahkan mengamalkan. Dia harus mengikuti. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menganggap hadis yang menjelaskan tentang kunut itu dilakukan terus menerus, menurut beliau sahih hadisnya. Maka bagi kita yang menganggap hadisnya lemah, tidak boleh mengikuti Imam Syafi'i, karena nggak ada dalil lain kecuali itu. Sedangkan menurut kita dalil yang itu lemah. Imam Syafi'i harus mengikuti hadis tersebut karena menurut beliau hadisnya sahih, sedangkan kita tidak boleh. Ini khilaf tadad yang jaiz, sah-sah saja yang seperti ini. Ya karena kita tidak bisa memaksakan dalam penilaian hadis. Menilai hadis itu juga sebuah ijtihad, dan para ulama hadis juga banyak berbeda pendapat dalam penilaian mereka terhadap sebuah hadis. Kalau kita tahu hadis di sini, kita harus cari mana pendapat yang lebih kuat. Kalau kita tidak tahu hadis, ikuti ulama yang menurut kita pendapatnya lebih kuat, dia lebih mumpuni. Sudah selesai. Ya tadi kita sudah bedakan ya, orang yang menyikapi perbedaan pendapat, ada yang alim, ada yang awam, dan kewajibannya berbeda-beda.